Pagi untuk kita semua, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang materi pemakaian tanda baca yang diampu oleh Ibu Dr. Misnawati MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nova Irawati Senturi dengan NIM 1930 20 20 40 24. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti, tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang tanda titik dua dipakai perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk mengatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung, disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dengan dialog. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam artikel lain. Dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan atau ungkapan. Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau
Penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 13. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan yang ke-14, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi pemakaian tanda baca. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.